Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini eh, kita sengaja lagi mengundang dari para alumni khususnya Darul Hikmah ya, yang akan memberikan sedikit motivasi atau sedikit cerita mengenai pengalaman-pengalaman ketika di pondok waktu dulu. Apakah banyak pahitnya? Apakah banyak manisnya? Itu tergantung dari cerita para alumni tersebut. Dan pada kali ini alhamdulillah kami sengaja mengundang dari alumni senior. Bukan belum ya? Alumni muda. Alumni muda. Oke. Masih alumni muda ya. Karena memang ya masih studi atau melanjutkan masih di bangku perkuliahan mungkin ya. Iya. Dan mungkin belum terlalu tua mungkin untuk disebut senior, alumni senior. 3 tahun lah. Iya, karena yang disebut senior mah paling di atas umur 40-an. Ya itu bisa dikatakan seperti itu Mang. Oke. Baik, alhamdulillah bintang tamu atau obrolan kita lawan bicara pada podcast malam ini adalah sengaja dari wilayah Pamulihan, Bang Ukil. Betul sekali. Teman-teman yang belum kenal, mari kita sebelum itu mari kita perkenalkan dulu nama beliau beserta alamat beliau tinggal. Silahkan Bang Q. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Patria Salsabila. Saya tinggal di Dusun Karangsari, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Oke, dan masih di daerah Sumedang. Iya. Tidak jauh-jauh ya. Tapi itu nama panggilannya benar Bang Ukiu saya nyebutnya? Atau ada banyak lagi nama sekarang rata-rata teman-teman nyebutnya Ukiu gitu. Oh, Ukiu. Iya, Bang Ukiu ya. Kalau biasanya mah Eki gitu. Oh, biasanya mah Eki. Oke, kita panggil saja Bang Ukiu ya. Terserah saja. Oke. Ini pengalaman pondok ketika mondok di pesantren Darul Hikmah. Nah, ini akan Abang Ukiu bercerita sejarah atau kisah pahit ataupun manisnya ketika di pesantren Darul Hikmah. Mangga diceritakan, jangan ada yang disembunyikan. Kita terbuka biar teman-teman semuanya tahu ya. Iya, siap betul. Untuk dibuka-bukaan? Buka-bukaan, iya. Siap untuk buka-bukaan? Kita terbuka saja. Kita terbuka saja, jangan ada yang disembunyikan di antara kita, Bang Uki ya. Betul, Bang. Betul. Oke, pertama kali Bang Uki mondok ke sini tahun berapa? Itu saya mondok ke sini tahun 2013. 2013. Hari Rabu tanggal 9 bulan Januari. Hari Rabu tanggal 9 bulan Januari 2013. Masih kalau nggak percaya tinggal dicek saja gitu. Tapi itu bisa ingat gitu ta? Karena memang suatu momen yang sangat benar. luar biasa gitu. Tak bisa dilupakan. Iya, dan harus ada dalam sejarah saya catatan tersebut gitu Bang. Tapi kebanyakan orang mah sok ngapopohokeun karena tanggal orang datang ke pondok tanggal seberapa. Padahal ya, mungkin dia lupa atas momen tersebut. Tak gitu. Jadi ente disimpan secara baik-baik. Padahal itu teh momen-momen anu langka bisa. Bener. Nah itu tuh tanggal Januari nih ya. Kan Januari mah semester 2 masuknya. Iya, semester berarti 2. Semester 1 di saya pertama kali mondok itu di Tasik, Haur Kuning, Saropa. Oh, di Haur Kuning. Baitul Hikmah, enggak beda jauh dengan nama ini. Oh, sama ada hikmahnya. Ada hikmah. Darul Hikmah dan Baitul Hikmah. Haur Kuning. Itu di Haur Kuning atau di Baitul Hikmah, kebanyakan kata orang banyak yang jago kitabnya. Ya, betul. Memang khusus untuk alat itu gitu kan. Khusus untuk alat. Bahkan kalau ketika MQK atau lomba-lomba baca kitab kuning, kebanyakan utusan-utusan pesantren ngambilnya dari Haur Kuning. Dari Haur Kuning. Jadi direcah gitu anak-anaknya. Dari perwakilan dari mana gitu. Misalkan mau orang Sumedang, misalkan jadi utusan Sumedang. Iya gitu. Atas pesantren Baitul Hikmah. Itu emang kenapa itu bisa seperti itu? Emang pendidikannya bagus atau pendidikannya bagus gitu dari awal sudah
tentang alat gitu kan, membada ilmu nahwu. Jadi nggak langsung diaji kepada jurumiyah, tapi membada ilmu nahwu. Tapi itu Bang Ukil hanya 1 semester di sana. Iya, 1 semester. Kenapa nggak betah atau gimana? Ya mungkin masih kecil, terus pemikiran belum setajam silet. Oke. Masih labil Jadi, mungkin ya. Iya, masih labil gitu. Jadi yang saya pikirkan itu pulang jauh, terlalu jauh gitu. Nangis mulu di sana mah, kalau mau mandi juga nangis terus aja dulu sebelum mandi. Selalu nangis. Selalu nangis. Itu bisa diceritakan pertama awal mondok gimana perasaannya? Perasaannya itu apakah karena keinginan sendiri ke pesantren sana atau gimana? Bukan. Keinginan orang tua. Oh, ke sana teh. Iya, keinginan orang tua. Ya, tapi saya nurut saja gitu. Tapi ingin ketika lihat pesantrennya, wah, kan orang tua nyuruh nih ke Baitul Hikmah. Iya. Terus Anda ke sana, pas lihat bangunan, terus lokasi dan suasananya begitu. Nyaman nggak kira-kira? Betah nggak? Ingin nggak ingin, nyaman nggak nyaman, mau nggak mau, siap nggak siap, ya harus gitu. Harus mungkin ya. Harus. Saya coba saja, tapi ya cuma bertahan 6 bulan di sana. Hanya bertahan 6 bulan. Iya, ya kemudian lanjut ke lihat pulang, mungkin pulang ke rumah. Saya yang bikin surat pinahnya juga gitu. Bang Ukil sendiri ya? Iya, karena dorongan ingin pindah itu kuat gitu. Habis ulangan semesteran ya. Habis ulangan saya langsung ke TU untuk surat pindah gitu. Tadinya saya rekomendasi pindah ke Al Mahmud Tanjung Sari. Oh iya. Ke situ. Cuman ketika kata bapak, udah di Darul Hikmah aja. Biar nggak beda jauh. Tapi bapak Bang Ukil tahu ke Darul Hikmah dari mana tuh? Itu dari forum pondok pesantren Kabupaten Sumedang, dan di sana bertemulah dengan Pak Kiai gitu. Iya, di situ mulai kenal sama Pak Kiai. Bapak gitu dengan Pak Kiai. Sebelumnya pernah ke sini? Belum pernah sama sekali. Itu nanti sebelum kan tadi keluar dari Baitul Hikmah nih, pulang. Iya. Nah, selang berapa hari enggak melanjutkan sekolah atau di rumah? Di rumah berapa hari? Lebih 3 minggu lah. 3 minggu di rumah. Ya, sambil nyari-nyari pesantren yang ingin di ini. Enggak nyari lagi, udah fix di sini saja. Cuman belum direncanakan untuk survei. Survei itu ke sini hari Jumat. Hari Jumat. Sebelum tanggal 9 hari Jumat. Kan hari Rabu nih tanggal 9. Nah, sebelumnya hari Jumat itu tanggal berapa? Berarti sekian mungkin ya. Sekian lah. Jumat survei. Survei makanya. Survei. Iya, survei. Jumat survei. Di sini lagi pengajian beberapa tafsir. Tafsir ya. Saya diterima setelah pengajian tafsir sama Pak Kiai, langsung sama Pak Ade Rohmana waktu itu ya, di rumah Pak Kiai. Oke, ya baik, sebelum itu kita ini dulu, karena teman-teman bagi yang belum mengetahui atau bagi orang tua atau bagi teman-teman yang ingin mengikuti pengajian rutinan, bisa juga dari bapak-bapaknya atau kaum prianya. Teman-teman bisa datang saja ke Pondok Pesantren Darul Hikmah, karena khusus di hari Jumat membuka untuk seluruh kaum muslimin bapak-bapak atau kaum laki-laki untuk mengaji rutinan ya. Yang dikaji adalah tafsir Jalalain. Nah, adapun untuk akhwat atau muslimatnya, ibu-ibu biasanya atau teteh-teteh atau dan yang lainnya yang ingin mengikuti pengajian rutinan bisa datang hari Rabu. Nah, itu. Jadi pas waktu ke sini tuh pas waktu tafsiran. Ya, setelah saya nunggu lama lagi ngaji. Setelah itu beres tafsiran barulah ngobrol sama Pak Kiai. Kata Pak Kiai udah ngobrol sama Pak Kiai, langsung daftar ke MTS. Kata Pak Kiai udah hari Rabu aja. Tadinya mau hari Minggu ke sini. Udah hari Rabu aja gitu ke sininya tanggal 9. Di situ saya catat langsung dalam sejarah. Tanggal 9 Januari 2013. Cuman kalau yang di Tasik lupa saya. Waktu masuknya lupa. Lupa. Pas survei ini gimana perasaannya? Nyaman? Ada rasa nyaman atau gimana? Tenang gitu datang ke sini. Wah, sejuk suasananya. Tapi sebelumnya sudah dibayangin di rumah. Wah, pesantren deket nih, masih daerah Sumedang, kayaknya betah gitu kan. Pas di perjalanan kan saya pakai motor berdua sama bapak. Perjalanan
kirain deket gitu di tengah-tengah kota. Kan belum pernah sama sekali nih ke daerah dari Stopan ke sini. Bebas ke sini. Kok lewat ini kan apa? Leweng hutan gitu. Wah, kayaknya nggak betah gitu kan. Udah apalagi di sana tuh pas pasir letik kan makam iya. Karena kebayang waktu di Tasik gitu kan, itu di Tasik sama di gunung kan pesantrennya. Oh, di Baitul Hikmah jauh gunung. Dari kota. Kayaknya kayak seperti dulu lagi. Cuman pas di sini pas turun dari makam sejuk suasana, Bro. Okay. Kalau itu mirip kayak pendapat Pak Aher waktu tahun 2010. Oh ya, Pak Gubernur. Pak Gubernur. Beliau mengatakan ketika datang ke sini hutan, makam, ternyata di balik itu semua ada intan mutiara tersembunyi. Ya, terpendam gitu terpendam. Ya. Wah, betul sangat mirip sekali dengan pandangan. Berarti bukan saya saja yang merasakan ya. Betul. Bahkan hampir semua orang tua santri dan seluruh masyarakat yang tahu akan Darul Hikmah itu beranggapan seperti itu. Iya. Makanya saya tenang saja datang ke sini. Enggak sama biasanya kan kalau santri datang rombongan sekeluarga gitu. Saya ke Tasik sekeluarga memang rombongan 2 mobil malahan. Cuman ke sini 1 motor. Bersama bapak saja berdua. Karena saya itu hari Rabu. Iya, enggak usah diantar lah sini. Cuma dekat ini. Pas begitu ke dia teh, jadi ente aya perasaan yang uih atau kumaha teu? Enggak ada. Langsung ke Kabil Hagojali diterima sama Akisma ya. Kebetulan roisnya kepala kobongnya. Akisma terus kata Akisma deketin Arahmat cenah. Itu kan seangkatan saya, cuman Rahmat. Iya, Arahmat itu kan lebih awal semester 1. Itu sama Rahmat juga sama di Kabil Hagojali. Iya, sama di Kabil Hagojali. Saya ajak ngobrol sama Rahmat. Beliau Rahmat gitu. Oke. Akrab sampai saat ini juga. Sampai saat ini. Oke. Sejarah pertama kali gitu. Berarti teman yang pertama kali dekat sama Bang Uki itu adalah Rahmat. Benar-benar. Hingga sekarang. Ya, Kabil Hagojali. Hingga sekarang. Oke. Kesan yang bisa diambil dari selama di pondok kan 2013 masuk terus teh ya mungkin sampai aliyah pun di sini ya. Ya, sampai aliyah tahun berapa tuh kira-kira? Aliyah itu apanya? Lulusnya wisudanya. Lulusnya 2018. Lulus 2018. Nah, dari 2013 hingga 2018 pengalaman apa saja yang pernah didapat oleh Bang Uki ini? Dari segi pahitnya dulu. Segi pahitnya dulu. Kita yang pahitnya dulu. Jadi ada kategori dah. Ada dong. Siap. Kesan yang pahitnya. Kesan yang pahitnya ya apa kira-kira? Apa ya? Diputusin pacar barangkali. Ada lah gitu. Cuma nggak usah dibahas lah itu. Atau mungkin kehilangan biasanya kalau di santri mah pada sudah umum kayaknya kehilangan celana dalam. Itu mah sudah halumrah kemudian saya. Celana dalam berapa kali kehilangan, harus beli lagi. Baju juga, sarung juga. Tapi yang saya rasa Bang Uki sering atau pernah itu kehilangan barang-barang seperti itu? Sering, Bang Ani. Sering. Tapi tanggapannya gimana? Ya tanggapannya adalah sedikit nyesal gitu kan, ada kehilangan gitu, nggak enak gitu, kecewa mungkin. Gitu. Tapi di situ ya ada ini mah dipikir lagi kesalahan saya juga gitu, nggak merawat dengan baik gitu barang pribadi. Ya rata-rata seperti itu sih orang-orang yang santri khususnya yang memang dikatakan hilang bajunya. Tapi saya rasa itu mah memang keteledoran diri sendiri gitu. Bahkan sekarang mah akhir-akhir ini banyak para santri yang katanya nih hilang barang kemudian telepon orang tua. Ini banyak kasus seperti itu kan, ngomongnya barang hilang, ada yang nyuri dan lain sebagainya, padahal ketika di lapangan mah ternyata itu barang bukan hilang ataupun apa, tapi dia yang teledor gitu. Seperti jadi, itu kebanyakan seperti itu, bener. Realitas seperti itu. Nah kemudian orang tua yang nggak ngerti mah ketika di pesantren ya larinya ya ngejelekin bla 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 lah gitu ya, komentar negatif yang nggak enak gitu ya. Oke. Itu kira-kira apa pengalaman paling nggak enak Bang Uki di pesantren Darul Hikmah? Paling nggak enak ya ketika hukuman massal gitu. Di botak gitu makanya nih ya, akibat pertama kabur. Terus
sering keluar gitu, keluar pondok ya. Itu momen paling agak ini ya. Ya di botak gitu. Hukuman masa. Iya betul. Terus tanggapannya gimana tuh pas begitu di sini di hukuman massal? Itu hukuman massal ini berapa orang tuh kira-kira tuh? Hampir banyak lah, nggak kehitung kan nih. Ya ada yang kasus ngerokok juga, kasus banyak lah pokoknya. Dari semua kasus dikumpulin terus disanksi bareng-bareng di botak. Oke. Dicukurnya kan nggak langsung dibotak semua, cuman di cirian hukum. Iya, kan itu tetap harus dibotak kan. Kalau ingin rapi gitu kan. Bener. Sampai bolenang gitu. Ini kan malu gitu ketika sekolah harus pakai peci terus gitu kan. Ada manfaatnya juga pakai peci. Betul. Tapi ya nggak enaknya malu lah gitu depan umumnya gitu. Memang jadi ngepek, jadi jerak mungkin karena dihukum seperti itu. Ya mungkin hukuman seperti itu juga bisa dipakai ketika ada DPR yang korup. Bisa tanya lamun dipakai gitu hukumannya dibotak di seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan dewan misalkan perwakilan rakyat dibotak. Kira-kira bakal jerak mau seru Bang Eki. Udah di penjara juga. Dijerah-jerah. Iya. Kalau dibotak santai aja kan, banyak sekarang orang yang nggak dicukur tapi botak gitu. Itu mah auto botak tiri tuna. Tapi tadi jelasin dulu mengenai kenapa saya kabur sering keluar. Gimana tuh? Karena pastilah walaupun udah tenang di pesantren ada hal yang betenya juga. Gitu. Iya bener gitu. Pasti butuh represi lah mungkin ya. Butuh apalah bete gitu. Tapi itu di bawah alam sadar atau sadar? Ya mungkin lah hawa nafsu lah. Karena kelejatan hawa nafsu kalau sudah memenuhi kalbu itu adalah penyakit yang ironis menurut Ibnu Athaillah gitu. Menurut Ibnu Athaillah ketika hawa nafsu sudah memenuhi kalbu maka itu adalah penyakit yang sangat ironis. Ironis kan. Kayaknya iya saya terselimuti oleh nafsu gitu. Benar. Karena memang seorang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu yang jelek, larinya akan kejelekan juga. Gitu. Itu paling tidak kesan yang paling negatif mungkin ya. Negatif lah. Yang paling pahit ya. Kalau kesan yang paling yang paling manis mungkin. Paling manisnya ya. Ketika gimana tuh? Kalau hal sosial ya, bisa bareng-bareng kumpul makan bersama. Apalagi nih kalau bulan puasa kan itu ngeliwat ya. Ngeliwat masak di jadwal. Wah, itu kesan yang sangat enak. Itu ketika kan sekarang catering. Iya, catering sekarang mah. Itu ke pas waktu masak Bang Oki ketika kelas berapa tuh? Itu dari terakhir masak itu kalau nggak salah kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah. Iya. Atau kelas 1 ya, kelas 1 aliyah, kelas 2 sudah makan disediain di pesantren. Iya. Itu hal pokoknya mah jam 2 yang bagian piket udah rame lah tahun terang katel. Pokoknya persiapan ya. Dan jadi waktu malam tuh benar-benar sibuk. Bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan beres taraweh. Kemudian jadi kerasa gitu girohnya hari. Benar. Bahkan banyak yang mengatakan kalau di bulan Ramadan mah jadi sigak itu mas santri. Iya betul asli. Cuman sekarang kan sudah difasilitasi tapi lebih tenang buat fokus untuk belajar gitu, nggak mikirin masak. Iya. Moal aya paribahasa sangu gigih tuh bisa sahur. Wah ya nama mangani asli. Mau mikiran gitu. Terus aya kene. Masak lo bating bawang. Kok tiba-tiba bisa dimakan. Bener. Betul. Terus teh ayah hiji kabilah anu teu tiasa sahur karena kabar iya, kalau masak nggak akan nyampe gitu waktu sahur. Jadi ya nggak sahur. Anu akhirna mah kan nepeng ke kabilah nu sejen. Nepeng ke kabilah nu sejen akhirna mah bahkan saya juga pernah ngaroisannya di kabilah Harun waktu itu. Kabilah Harun. Kalau nggak salah sama saya. Bukan. Anda diwakil di kabilah Ali. Oh iya. Kirain. Itu mah waktu saya jadi anggota ya? Enggak. Kamu Bang Oki sudah jadi wakil. Oh, jadi wakil. Wakil. Ya. Siapa yang Roisnya ya? Atau Rois gitu. Dan wakil saya teh Nur Isan. Oh, berarti saya wakil Rois. Ini Mang Apep.
Apa ya? Waktu itu paling lucu tuh. Uang yang ingin dibelanjakan tuh kan dipatok per harinya, hilang untuk 1 minggu. 1 minggu hilang, jatah 1 minggu hilang. Bingung pan. Saya dengan wakil saya bingung. Kumaha carana? Nah akhirnya mah terpaksa uang pribadi jadi korban. Aduh itu paling sebel yang paling pokoknya luar biasa. Seminggu ya. Jadi emang untuk khususnya bagi para rois dan wakil dari bulan Ramadan itu sangat melatih kemandirian, mengatur uang, harus bisa jadi koki. Koki. Bapak rumah tangga. Ya betul banget. Segala pun luar biasa. Sangat berkesan sekali memang. Dari segi kebersamaan memang. Sebelum buka kan ada es badeng dari ember kan. Pangoceknya kunaon padangan pokoknya mah sangat berkesan. Enggak ada rasa mulai geuleuh mah. Mulai geuleuh. Urut gagara urut mana. Oke, itu sangat memang ada positif ada negatifnya tentu. Kalau sekarang mah memang karena jumlah santri yang begitu banyak. Jadi kesehatan pun juga harus lebih diutamakan. Jadi apalagi kondisi akhir-akhir ini COVID dan lain-lain. Itu dari segi kesan yang paling manis. Ada lagi barangkali yang lainnya? Banyaklah dari hal pribadi juga. Ikutan kesana kesini gitu kan, berpartisipasi untuk mengharumkan nama Darul Hikmah. Ini menarik nih teman-teman. Yang ternyata kata orang juga Bang Uki pernah mengikuti berbagai macam cabang musabakoh atau lomba perlombaan ya. Kita tanya, lomba apakah yang pernah Anda ikuti? Pertama kali masuk ke sini musabakoh Qiraatul Kutub. Terus musabakoh Qiraatul Kutub. Terus pidato. Futsal juga ikutan. Qasidah juga ikutan. Terus kompetisi sain madrasah. Olimpiade. Ya itu. Banyak sekali. Ya yang penting ikut-ikutan. Tapi karena seperti itu kita juga mengenal di Bandung seperti apa, di Cirebon karena seperti apa, itu betul. Karena prestasi mungkin. Iya seperti itu mengenai karena kan kalau lomba otomatis keluar kota lah. Bener. Keluar kota. Jalan-jalan ke sana ke sini. Jadi itu yang saya menariknya memang gitu. Bener. Sebenarnya makanya bete nih di pesantren gitu kan. Butuh refreshingnya ya ikutan lomba gitu. Tapi butuh syarat dan ketentuan mungkin. Ya pasti. Syaratnya kedah mumpuni juga. Iya mumpuni. Tapi alhamdulillah gitu. Bisa traveling gratis. Itu pertama dari Musabakoh Qiraatul Kutub. Ya, apa yang Anda ikuti? Cabang apa? Itu cabang Kitab Jurumiyah tahun 2014. Kitab Jurumiyah tahun 2014 berarti kelas 2 MTS. Ya, kelas MTS itu kelas 8. Kabupaten perwakilan di Darul Hikmah itu saya, Mang Komar, Teh Karisma, Amalul, terus tingkat atasnya Acecep Dani, Rupiahnya, Atang kalau nggak salah. Ikut Atang. Ya, Atang. Cuman yang lolos ke provinsi saya sendiri gitu. Yang dari utusan Darul Hikmah. Mewakili dari Sumedang. Gitu. Itu di mana provinsinya? Di Tasik, di pesantren Al Amin. Oh, di pesantren Tasik. Berarti dekat dengan apa itu? Hampir lah. Baitul Hikmah. Iya. Dekat. Dekat. Karena banyak orang-orang Baitul Hikmah yang ikut ke provinsi juga. Berarti lagi reunian kita dari banyaknya perwakilan dari Kuningan, dari Cianjur, Direcah gitulah. Oh, Direcah. Iya, tapi pesantrennya mah sami gitu nya, Baitul Hikmah. Enggak. Perwakilan pesantren yang lain, cuman masih mondok di Baitul Hikmah. Oke. Reunian lah. Katanya kaget teman-teman juga. Ikutan lomba Jurumiyah ya. Ya padahal kan seharusnya 1 bulan di sana itu tamat Jurumiyah ya, hafal jalan Jurumiyah. 1 bulan harus tamat di sana. Ya, waktu di Tasik itu saya. Cuman saya 6 bulan tamat gitu. Mau pindah ke sini udah tamat baru tamat. Baru tamat Jurumiyah. Yang lain mah 1 bulan. 1 bulan saya. Tapi mereka teman-teman Bang Oki itu aneh.
aneh gitu telat tamat tapi bisa ikut ke provinsi. Bisa ikut ke provinsi gitu. Ya karena alhamdulillah di sini kan diulik kembali ngaji ya, yang saya ingat gitu Pak Tatang, Pak Ustadz Tatang gitu, Tatang Kurnia. Yang metode beliau saya pakai gitu kan. Metode penyampaian. Menjelaskannya pakai yang intonasinya tinggi, turun. Tahu kan Tatang ya, yang jadi host kedua ya. Yang host ya. Itu intonasinya sangat nanti bergebu-gebu mungkin. Iya, menggebu-gebu. Ya. Pokoknya terngiang-ngiang lah. Sehingga saya bisa dipakai di provinsi. Kemudian katanya juga pernah ikut ketika di provinsi kan di Cirebon tuh di mana di Tasik gitu. Yang lainnya yang mana yang ke Kuningan gitu kan. Ke Cirebon ya. Ke Cirebon. Itu KSM. Itu KSM itu mah beda-beda. Iya, KSM itu mah. KSM teh yang di Aliyah tuh. Yang di Aliyah itu ikutan fisika itu. Itu ikutan fisika gitu. Ya, awalnya dari korwilnya futsal, terus kabupatennya pidato, ikutan lagi KSM fisika dalam satu waktu provinsi. Bukan dalam satu waktu, maksudnya dalam satu momen akan aksioma dan KSM dalam satu perlombaan. Anda ikuti semua kompetisi madrasah, saya ikuti semua gitu. Dari mulai fisika. Ya. Karena kan korwil itu nggak ada perlombaan yang harus bisa diikuti. Saya ingin ikutan gitu kan, futsal aja ikutan gitu kan. Futsal ikut, kemudian pidato ikut gitu kan. Terus fisika juga ikut, tapi waktunya tidak berbarengan. Tapi yang berbarengan mah waktu qasidah dan pidato di Pospeda. Itu berbarengan waktunya. Qasidah juga. Walaupun saya qasidah pegang kecrek gitu kan. Tapi jadi alumni kecrek dulu. Alumni kecrek. Tapi kata Katib Am Abi ya, itu hal yang berharga di dalam qasidah. Karena piala lambangnya kecrek. Bener. Iya, saya itu 2 di sana. Qasidah dulu baru. Alhamdulillah akhirnya nggak bentrok gitu undiannya sama pidato gitu. Jadi qasidah selesai langsung saya ikut pidato. Jadi 2 cabang ya dalam satu waktu. Lumayan lah ini. Jadi sangat berpengalaman sekali mungkin ya ketika itu. Ya mungkin bagi teman-teman semuanya yang ingin memiliki banyak pengalaman ya tidak lain dan tidak bukan hanya harus pesantren utamanya. Iya itu. Pertama harus pesantren dulu. Karena kalau kebayang kalau saya nggak pesantren di rumah sekolah ya. Wawasan kurang. Pengalaman kurang. Dikit. Apalagi Bang Kyu yang saya paling ngeri itu akhir akhir ini pergaulan luar biasa. Ya, betul itu. Kalau di luar pergaulan sudah mengerikan. Tak terasa. Iya, tak terasa. Asli. Apalagi kemaksiatan kalau di Wah, pokoknya mengerikan sekali. Udah kebanyakan. Maka saya sendiri pribadi sangat bersyukur sekali ketika masuk di pesantren. Nah, itu makanya. Ya minimal akhlak kita bisa terjaga. Pergaulan bisa terjaga. Ada sekat lah gitu. Iya, betul. Meskipun tidak mengurangi banyak teman dan lain sebagainya. Iya. Luar biasa pokoknya ya. Jadi sangat rugi bagi teman-teman yang nggak masuk pesantren mungkin. Asli makanya. Bahkan sekarang mau ini kan melanjutkan perkuliahan nih. Ya, perkuliahan di Bandung, di mana? Di UIN Cibiru. Di UIN Cibiru. Tapi sambil kuliah juga sambil pesantren. Sambil pesantren saya juga. Ya karena kan tadi juga pergaulan takut lah gitu. Sehingga saya hidup 6 tahun pesantren di Darul Hikmah, terus kalau nggak pesantren itu hampa rasanya. Jadi saya putuskan sambil pesantren lagi gitu. Supaya ada kegiatan. Habis kuliah ada kegiatan lagi ngaji gitu. Benar-benar. Kalau bisa mah saya juga kalau bisa nih mampu saya pesantren di sini aja. Kuliah di UIN. Cuman kan jauh jaraknya. Udah didugdakan itu kadang kan lumayan. Iya gitu. Menguras energi, tapi alhamdulillah juga meskipun di Bandung, tapi kan tidak mesti harus di sini juga kan. Iya. Masih banyak pesantren-pesantren yang insya Allah kebarokahannya sama gitu. Iya, ini sudah alhamdulillah Pak Muki ternyata banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa saya pribadi dapatkan dan khususnya dan umumnya bagi teman-teman semua yang menonton dan jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah dari setiap obrolan-obrolan pada podcast hari betul. Ini atau yang sebelumnya kita ambil yang baik-baiknya. Baik-baiknya. Betul. Saya
ada sepatah kata. Oke, ya enggak, Bang Rio. Pasti dulu. Jadi gini, yang penting kita berani mencoba, dan coba. Ada kesempatan kita ambil, jangan sampai kita acuh tak acuh, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Dan moto saya kalau baik bisa dipakai gitu kan ya. Moto saya yang penting lakukan yang ada, nanti yang tidak ada akan ada. Ya. Moto Bang Rio, lakukan yang ada, yang tidak ada pasti akan yang ada. Yang tidak ada pasti akan ada. Asal kepikiran lah ya, itu bisa misalkan bisa deskripsikan sedikit. Ini tuh kalau ada kesempatan nih, kesempatan misalkan perlombaan tadi, jangan kaget gitu, ikut aja gitu, jangan takut, ikut aja walaupun nggak bisa, nanti juga pasti ada gitu. Tapi kan kalau saya mah suka merasa insecure gitu. Ya, itu kan yang menjadi penghalang. Jadi itu yang menjadi ngedon kehidupan itu. Bener ya. Sugesti yang jelek gitu. Jadi jangan hilangkan lah itu. Positive thinking aja. Ya hal nanti mah bagaimana hasil nanti, hasil. Yang penting kita berusaha. Kata-kata PKI, Allah melihat proses bukan hasil gitu kan. Betul. Allah mau melihat proses bukan hasil. Kata-kata PKI itu kan. Jadi coba dan terus mencoba. Gitu. Adapun hasil terserah nanti. Okay. Yang penting nanti akan ada, ya setidaknya tahu gitu kan. Tahu minimal tahu. Iya. Oke. Luar biasa teman-teman ya, itu adalah motivasi untuk kita semuanya. Jadikan prinsip hidup, selama kita belum berhasil, teruslah mencoba. Jangan pantang menyerah. Oke. Terima kasih Bang Oki telah bisa menemani kami. Sama-sama. Dan telah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like dan selalu subscribe dan share gitu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.